Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang maksudnya ya. Untuk sahabat LPPL di seluruh Jawa Timur, pada edisi kali ini untuk Jatim News Today untuk update penanganan COVID-19 regional Jawa Timur. Kali ini, sahabat, Anda mendengarkan edisi tanggal 25 Juni disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Kabupaten Kota di Jawa Timur. Ada Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika FM Kota Blitar, dan juga Realita Pamekasan yang terangkum dalam Jatim News Today untuk edisi 25 Juni 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sahabat, untuk informasi awal, kali ini kita ke Kabupaten Sidoarjo. Ada Panjiarto, reporter Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan KUA Sidoarjo terapkan kewajiban syarat protokol kesehatan dalam setiap prosesi akad nikah. Selengkapnya bersama dengan Panji Harto. Sahabat, Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Kemenak RI telah terbitkan kebijakan baru terkait pelayanan nikah di masa pandemi COVID-19. Melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 ini, pihak Kemenak menyebut masyarakat juga diperbolehkan melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, Muhammad Arwani, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, saat dijumpai Suara Sidoarjo di kantornya Jumat 19 Juni menyampaikan, saat proses akad nikah yang hadir maksimal 8 orang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada batasan tertentu terkait dengan pelaksanaan akad nikah. Yang bisa mengikuti itu maksimal 8 orang. Maksimal 8 orang. Kemudian harus melakukan protokol kesehatan secara ketat, kemudian calon manten termasuk wali nikah, saksi, kemudian penghulu harus pakai masker dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dilakukan oleh penghulu dalam hal ini yang mereka punya kewenangan untuk menyaksikan dan mencatat peristiwa nikah. Itu perbedaannya. Jadi saat ini memang harus melakukan protokol kesehatan secara ketat karena merupakan itu aturan pemerintah dan harus dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Arwani menambahkan, koordinasi dengan aparat keamanan setempat dianjurkan agar pelaksanaan akad nikah di luar KUA bisa berjalan sesuai protokol kesehatan. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saat ini kita berpindah ke Kota Angin. Ada Agustin Martikawati dari Ersal Nganjuk yang mengabarkan anak perempuan usia 11 tahun positif terjangkit COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Agustin Martikawati. Virus COVID-19 tidak hanya menyerang orang dewasa. Kemarin ada anak perempuan berusia 11 tahun asal Baron dipastikan terjangkit virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Bocah yang memiliki riwayat bepergian dari luar daerah langsung diisolasi di RSUD Kertosono. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, bocah perempuan yang memiliki riwayat bepergian di Sidoarjo, selama ini pasien memang lebih banyak berada di Sidoarjo. Anak tersebut baru pulang ke Baron setelah sang ayah meninggal dunia. Meski gadis kecil itu dipastikan positif COVID-19 setelah hasil swab keluar, status ayahnya yang sudah meninggal belum diketahui. Hendri menyebut siswa SD berada di Baron sejak tanggal 13 Juni 2020 dan dibawa ke RSUD Kertosono setelah hasil rapid testnya dinyatakan reaktif pada tanggal 18 Juni 2020. Pasien tidak memiliki keluhan sakit. Dengan penambahan 1 pasien kemarin, total kasus positif COVID-19 di Nganjuk sebanyak 67 orang, sebanyak 32 orang diantaranya dinyatakan sembuh, kemudian 3 pasien meninggal dunia, adapun 32 pasien lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Nganjuk dan Kediri. Dari Agustin Martikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Dari Nganjuk selanjutnya kita berpindah. Kali ini
Ke Suara Madiun, ada Amanda, reporter yang akan mengabarkan pemerintah Kota Madiun terima bantuan paket vitamin penambah darah dari BMPD. Selengkapnya bersama dengan Amanda. Sahabat Jatim News Today, di tengah pandemi COVID-19, stok kantung darah harus tetap tercukupi untuk memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit. Karenanya, untuk menstimulasi para pendonor darah, pemerintah Kota Madiun menyiapkan bingkisan khusus, yakni berupa susu, snack, dan vitamin yang merupakan sumbangan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Karisidenan Kediri Madiun. Prosesi penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Madiun pada Rabu 24 Juni 2020. Sebanyak 500 paket susu dan snack diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi dari perwakilan BMPD. Wali Kota mengatakan paket ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah. Harapannya juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi mereka pasca donor, karenanya juga disertai dengan vitamin penambah darah. Dengan adanya stimulus tersebut, Wali Kota berharap jumlah pendonor darah di PMI Kota Madiun bisa semakin bertambah, sehingga stok darah di PMI tetap aman. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 24 Juni sebesar 1.502 orang dengan risiko, dengan rincian 1.397 selesai pemantauan, 189 orang tanpa gejala, 129 orang selesai pemantauan, 75 orang dalam pemantauan, 71 orang selesai pemantauan dan sembuh, 1 pasien dalam pengawasan, dan 3 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun saat ini kita bergeser ke Gresik. Ada Putri Rizkiana yang akan mengabarkan Sanggar Tari Mustika Giri Cabang Suci menyambut new normal dengan latihan di mall sesuai dengan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Putri Rizkiana. Kebiasaan-kebiasaan baru mulai dilakukan agar aktivitas bisa tetap berjalan. Salah satunya aktivitas seni, seperti Sanggar Tari Mustika Giri Cabang Suci yang mulai menerapkan kebiasaan baru agar tetap bisa latihan menari. Para penari dilengkapi dengan face shield, masker, dan sarung tangan. Jarak antar penari pun diatur agar tidak berdekatan. Sebelum latihan, semua dicek suhu tubuhnya untuk memastikan kalau tidak ada yang demam. Tempat latihan pun disemprot desinfektan sebelum dipakai. Sanggar Mustika Giri Cabang Suci latihan di Icon Mall Gresik pertama kali pada tanggal 1 Maret 2020. Kami sempat bertatap muka selama 2 kali pertemuan. Lalu kami mendapat surat edaran bahwasanya adanya COVID-19, masyarakat dihimbau untuk menunda seluruh kegiatan di luar. Jadi pihak kami turut serta menunda kegiatan sanggar baik latihan maupun ujian yang akan kami selenggarakan pada bulan April. Sampai tanggal 21 Juni 2020, kami berinisiatif untuk masuk kembali sesuai dengan pedoman new normal yang diturunkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Beberapa protokol kesehatan yang sudah kami lakukan adalah menyemprot cairan disinfektan di area sanggar sebelum dan sesudah latihan. Selanjutnya, baik peserta dan wali murid sebelum memasuki area latihan, kami cek suhu badan terlebih dahulu. Meskipun di pintu masuk mall sudah ada pengecekan suhu badan. Kami juga menyiapkan hand sanitizer dan fasilitas tempat cuci tangan juga. Untuk seluruh pelatih, kami wajibkan menggunakan sarung tangan. Karena pasti seorang pelatih tari, jika melihat pesertanya ada yang bentuknya salah saat menari, maka anggota badannya dipegang dan dibenarkan. Lalu seluruh peserta kami dari yang dilatih maupun pelatih menggunakan masker dan face shield yang bertuliskan nama panggilan supaya untuk mempermudah mengenali satu sama lain. Selain itu, sebelum pulang pun kami memberikan penyuluhan bahwa selama pandemi, pulang dari latihan wajib mandi dulu dan ganti baju sebelum aktivitas di rumah. Harapannya agar penari tetap bisa beraktivitas walaupun adanya COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Gresik. Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Putri Rizkiana, Suara Gresik, selanjutnya kita ke Tuban. Kali ini ada Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban yang akan mengabarkan ya, Bupati Tuban apresiasi UMKM yang masih eksis di masa pandemi. Selengkapnya bersama dengan Aida Aminia, reporter.
Berbagai aspek kehidupan terpukul akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Salah satunya bidang perekonomian. Tidak terkecuali sektor wirausaha dan UMKM di Kabupaten Tuban. Hal tersebut disampaikan Bupati Tuban Fatul Huda saat meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Desa Sugihan, Jatirogo, Rabu 24 Juni 2020. Bupati memberikan apresiasi kepada sejumlah UMKM di Kecamatan Jatirogo yang masih tetap eksis pada masa pandemi. Operasional di tiap UMKM kini telah menerapkan protokol kesehatan, di antaranya cuci tangan dan menggunakan masker. Pada masa pandemi COVID-19, sejumlah UMKM mengalihkan produksinya untuk ikut berperan untuk penanganan COVID-19. Di antaranya memproduksi masker maupun makanan dan minuman penambah imunitas. Bupati Tuban juga menyebutkan pelaku industri makanan dan warung tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung tempat makan maksimal 50% dari kapasitas tempat makan dan tidak makan di tempat, sehingga roda perekonomian dapat bergerak. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Tuban selanjutnya untuk sahabat kita berpindah ke Kabupaten Blitar. Kali ini ada Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar dipastikan siap menuju new normal. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Bidang kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan siap menuju new normal life atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian seperti diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani. Ia menjelaskan seluruh puskesmas dan rumah sakit di bawah naungannya sudah menerapkan protokol kesehatan sejak awal mewabahnya COVID. Sehingga dengan adanya rencana menuju new normal life, dipastikan tidak ada persiapan khusus. Kuspardani menuturkan sesuai arahan dari kementerian, tidak ada pembatasan pelayanan, hanya saja menghimbau kepada seluruh masyarakat jika tidak sangat mendesak tidak berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, mengingat penyebaran virus di rumah sakit maupun puskesmas sangat rentan. Kuspardani menambahkan, dalam penerapan protokol kesehatan, masyarakat diminta untuk mengenakan masker, sering mencuci tangan di air yang mengalir, serta menjaga jarak. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar, kali ini kita ke Ari Kusuma yang melaporkan Bupati Blitar bahas kesiapan pendidikan menuju new normal. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan menggelar seminar online atau webinar dengan tema Kabupaten Blitar menuju pendidikan new normal di ruang terbuka hijau atau RTH Kanigoro pada hari Rabu 24 Juni kemarin. Kegiatan ini juga diikuti seluruh tenaga pendidik mulai tingkat taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rianto menekankan kepada seluruh tenaga pendidik supaya mempersiapkan segala bentuk sarana dan prasarana kesehatan ketika memasuki era kenormalan baru. Mengingat jumlah peserta didik banyak, maka harus dipersiapkan secara maksimal agar tidak menimbulkan gejolak baru di insan pendidikan. Menurut Bupati, yang terpenting tetap berpedoman terhadap anjuran protokol kesehatan manakala kegiatan belajar mengajar kembali dimulai dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan sudah melaksanakan persiapan yang cukup bagus, yang cukup baik, ya, di mana tadi sesuai yang disampaikan tadi, terutama semua lembaga sudah sarpas, mereka sudah siap nampaknya, di mana semua lembaga pendidikan pada semua tingkatan ini sudah menyiapkan ya sarana prasarana kesehatan antar. Bupati menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, nantinya setiap sekolah wajib menjalankan protokoler kesehatan ketat, seperti menyiapkan pengecekan suhu tubuh, area bermasker, hingga pengaturan tempat duduk pun diatur jaraknya minimal 1,5 meter. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar.
Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan pemerintah Kota Blitar tetapkan Pasar Pon sebagai pasar tangguh Semeru COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Kirana Nisa. Sobat pemerintah Kota Blitar bersama Polres Blitar Kota menetapkan Pasar Pon sebagai pasar tangguh Semeru COVID-19. Launching program Pasar Tangguh ini berlangsung di halaman Pasar Pon Rabu 24 Juni 2020. Dihadiri jajaran Forkopimda dan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Santoso Wali Kota Blitar dikonfirmasi usai meninjau pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di Pasar Pon mengatakan, penetapan Pasar Tangguh ini diharapkan mampu menjadi percontohan bagi pasar tradisional lainnya dalam hal penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona, mulai dari pengecekan suhu badan, adanya bilik disinfektan, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, dan lain sebagainya. Upaya itu sepenuhnya telah diterapkan di Pasar Pon Kota Blitar, sehingga pencegahan virus corona tetap berjalan optimal saat new normal diterapkan di sektor perekonomian dan perdagangan. Di saat kita menjalankan pola new normal life ini, bisa menjadi percontohan dari pasar-pasar yang lain. Karena kita lihat dari protokoler kesehatan sudah dilakukan. Sementara itu, untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di Pasar Tangguh Semeru, pemerintah Kota Blitar bekerja sama dengan unsur TNI Polri. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, anggota kepolisian bersama jajaran TNI siap mengawal pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di tempat publik, termasuk di Pasar Tangguh. Menurutnya, meski sampai saat ini belum ada sanksi yang ditetapkan, namun TNI Polri memiliki tugas untuk mengingatkan masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 selama bertugas. Tugas dari TNI Polri adalah mengawal pendisiplinan. Ini concern kita dan kita lakukan terus-menerus. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih di Kota Blitar kali ini bersama dengan Afik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar, yang mengabarkan Wali Kota Blitar secara simbolis berikan bantuan sosial COVID-19 tahap ketiga. Selengkapnya bersama dengan Afik Rahardian. Sobat, Rabu 24 Juni 2020, pemerintah Kota Blitar kembali memberikan bantuan sosial sembako bagi warga terdampak COVID-19 di kantor Wali Kota Blitar, Jalan Merdeka, Kota Blitar. Bantuan ini merupakan bansos tahap 3 yang rencananya akan dibagikan kepada 2.733 penerima. Rincian lain untuk bantuan ini diberikan kepada 6.349 KK terdampak, sebanyak 2.536 lembaga kemasyarakatan, dan 124 untuk relawan penanganan COVID-19. Santoso Wali Kota Blitar saat ditemui usai acara kepada tim redaksi Mahardika mengatakan terdapat 450 paket bantuan sembako yang berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan asal Kemensos ini akan diberikan kepada janda-janda pejuang yang tergabung dalam TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Selain itu, bantuan ini juga diberikan kepada Yayasan Pembela Tanah Air, YAPETA. Santoso berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat terlebih dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah wabah corona. Bantuan sembako COVID bagi warga masyarakat yang terdampak corona, kemudian juga kepada para relawan-relawan yang membantu mendistribusikan berbagai bantuan itu, kemudian juga bantuan dari Kementerian Sosial yang disampaikan kepada pengurus Yayasan Pembela Tanah Air, para janda-janda pejuang yang tergabung dalam TRIP Tentara Republik Indonesia, semuanya mendapatkan paket sembako dari Kementerian Sosial, baik kabupaten maupun kota mendapatkan sejumlah 450 paket. Hadir dalam acara ini Kapolres Blitar Kota, Dandim 0808 dan Forkopimda Kota Blitar, Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik sahabat pendengar Jawa Timur, baru saja Anda mendengarkan rangkuman informasi dalam Jatim News Today untuk edisi penanganan COVID-19 Regional Jawa Timur. Saya Billy Patopoy juga harus pamit undur diri. Tadi sudah Anda dengarkan berbagai rangkuman yang sudah disampaikan oleh reporter dan disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah Kabupaten se-Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, dan juga Ralita Pamekasan. Saya Billy Patopoy harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.